Baik, selamat sore Bapak Ibu semua, dan terima kasih kepada IPLBI yang sudah berkenan mengundang saya untuk berbagi tentang NTMAP. Jadi saya juga merasa mendapatkan kesempatan yang cukup istimewa karena pada hari ini saya berdampingan dengan narasumber dari generasi muda ya, dari Pak Hans. Sementara saya sendiri sebetulnya meskipun tadi dipaparkan oleh Bu Mufidah, ilmu saya masih anget gitu, tetapi saya termasuk old generation gitu, Bu. Ya, jadi karena kemarin disampaikan oleh Bu Beta tentang rencana untuk mengadakan workshop NTMAP, maka saya berpikir ada baiknya pada sore hari ini saya memberikan paparan sebagai pengantar untuk nantinya menuju ke workshop NTMAP. Nah, di sini yang saya sampaikan, mohon maaf ya, jadi agak campur-campur begitu, tetapi supaya ya boleh dikatakan lebih mudah dipahami dan lebih tepat gitu ya untuk penyampaian isinya. Jadi NTMAP itu merupakan program simulasi yang dapat dikatakan pemodelan iklim mikro yang lengkap. Ya, jadi di sini saya mencoba untuk mengutip dari software NTMAP sendiri, websitenya NTMAP sendiri, dikatakan di situ bahwa NTMAP merupakan model iklim mikro yang holistik. Dan mengapa holistik? Karena di situ mencoba untuk mensimulasikan interaksi yang kompleks antara vegetasi, kemudian juga udara, kemudian juga bangunan, maupun elemen-elemen ruang luar yang lain. Jadi memang di sini NTMAP itu berfungsi untuk memprediksi ya bagaimana kondisi iklim mikro ketika itu, baik itu kondisi apakah itu yang digambarkan merupakan kondisi existing ataupun tetapi lebih tepatnya untuk mencoba ini ya memprediksi. Jadi kalaupun itu dilakukan perubahan-perubahan ataupun untuk mendesain ruang kota, kemudian iklim mikronya seperti apa. Jadi memang arahnya ke sana. Dan NTMAP ini merupakan model iklim mikro yang 3-dimensional, di sini dikatakan seperti itu. Kemudian grid based, meskipun nanti dalam perkembangannya itu ada yang bukan grid based lagi, yang sepertinya nanti akan dipaparkan oleh Pak Hans ya secara detail. Nah, kalau dilihat jadi NTMAP itu merupakan program yang holistik yang terdiri dari ini ya submodel gitu ya. Jadi ada untuk inputnya yang di sini ada parameter iklim, meteorologis seperti itu, kemudian model geometris, kemudian ada parameter untuk desain dan termasuk di dalamnya ini bukan hanya bangunan tetapi juga vegetasi. Dan ini yang menjadi nantinya kalau kita lihat merupakan suatu keunggulan dari NTMAP dibandingkan dengan program simulasi untuk iklim mikro yang lain. Nah, kemudian ada paket di sini model yang berikutnya ya, yaitu yang melakukan kalkulasi. Jadi kalkulasinya memang di sini cukup lengkap, jadi ada kalkulasi untuk radiasi matahari, kemudian juga untuk atmosfer, bangunan maupun tanah. Sehingga di sini kita bisa melakukan kalkulasi untuk keseimbangan energinya yang dihasilkan nantinya ada beberapa parameter yang disediakan oleh NTMAP sendiri. Nah, kemudian submodel yang lain di sini adalah ataupun bagian yang lain yaitu berupa output. Nah, kalau melihat lini masa dari perkembangan program NTMAP,
Jadi NVMe ini sebetulnya bukan program yang baru ya, karena dia dikembangkan sejak 1994. Nah, kemudian 1998 itu dirilis untuk versi 3-nya, dan 2014 itu versi 4. Dapat dikatakan versi 4 ini merupakan suatu perkembangan yang cukup besar bagi NVMe, karena tingkat akurasi NVMe itu menjadi jauh lebih baik daripada yang versi 3. Meskipun di sini ya, sampai sekarang ini 2021 itu masih menggunakan versi 4, tapi 4 sekian. Nah, di situ pada prinsipnya hampir sama, tetapi pada fitur-fiturnya ada perkembangan. Jadi yang saya sampaikan ataupun yang saya tampilkan di sini ini sebetulnya merupakan versi yang paling baru. Jadi versi 2017, tetapi kalau dilihat di website NVMe itu di 2021 pun masih tampil seperti ini. Nah, cukup istimewa karena kalau di versi 4 yang lama, di situ lebih fokus pada ruang luar, tetapi yang baru itu tampaknya sudah ada interaksi antara ruang dalam dengan ruang luar. Dan dalam perkembangannya menjadi sangat menarik karena ini saya kurang tahu persisnya ya. Di sini ada NVMe yang plugin untuk Grasshopper dan Rhino gitu ya, dalam format Dragonfly gitu. Nah, sehingga NVMe bisa digunakan untuk pemrograman parametrical gitu ya. Jadi saya lihat beberapa studi yang melakukan atau menggunakan Dragonfly ini itu mencoba untuk menggunakan NVMe untuk menghitung iklim mikro ruang luar, sehingga nantinya itu bisa dipakai sebagai input data bagi simulasi indoor. Kalau dulu sebelum ada seperti ini, model seperti ini, simulasi indoor ini biasanya menggunakan Energy Plus, tetapi di situ iklim mikro ruang luarnya ataupun data iklim untuk luarnya itu merupakan data iklim yang boleh dikatakan skalanya besar, sehingga tidak bisa menggambarkan kondisi konteks ruang kota, tidak bisa menggambarkan konteks ruang kota. Dengan adanya plugin ini ya, di sini NVMe bisa menyempurnakan bagaimana kondisi atau konteks ruang kota itu berpengaruh pada nantinya data iklim yang digunakan untuk simulasi indoor. Nah, kemudian 2019 di sini ada NVMe Inks ya, plugin for SketchUp, sehingga kita bisa melakukan simulasi tidak didasarkan pada atau membuat model 3 dimensi tidak didasarkan pada grid. Nah, kemudian juga berikutnya 2021 ini ada plugin for Morpho ya, untuk Morpho. Ini boleh dikatakan ya merupakan pengembangan untuk menuliskan model 2,5D-nya NVMe ya, dan juga untuk menjalankan simulasi. Jadi perbaikan untuk modelan 3 dimensinya. Nah, bisa dilihat di sini bagaimana perkembangan dari versi 3 ke versi 4. Jadi meskipun saat ini NVMe juga menyediakan tidak lagi grid base, tetapi grid base itu masih banyak sekali dipakai. Jadi nanti kita bisa melihat bahwa banyak studi yang menggunakan NVMe yang versi 4 yang masih didasarkan pada grid. Dan kita bisa lihat bagaimana penyempurnaan NVMe sendiri supaya akurasinya itu menjadi semakin baik. Jadi pada versi 4 ini thermal mass, kemudian heat inersia itu sudah dikalkulasi, kemudian albedo dan U value itu juga bisa dibuat bervariasi pada bangunan-bangunan yang ada pada modelnya. Kemudian shading object juga diperhitungkan. Kemudian juga bisa melakukan kalkulasi untuk air mancur, water spray, kemudian juga kabut air seperti itu.
Nah, pada versi 4 di sini juga memungkinkan pengguna untuk mensimulasikan geometri tanaman secara kompleks. Jadi bukan hanya 1D saja, tapi juga 3D. Nah, yang istimewa di sini pada versi 4 itu sudah ada new forcing scheme. Ya, jadi di sini kita bisa memasukkan untuk input parameter iklimnya itu bukan hanya iklim yang satu saat saja, tetapi kita bisa untuk dalam satu hari yang merupakan data per jam atau bahkan dalam 1 tahun, sehingga hasilnya bisa semakin mendekati kondisi yang real ya, lebih mendekati yang semestinya. Nah, meskipun demikian ada beberapa kelemahan dari versi 4 ini, yaitu mengenai untuk kalkulasi radiation flux-nya ya, jadi aliran panas radiasi. Di situ masih ada beberapa keterbatasan yang nanti bisa kita lihat dari studi tentang validasi NCMET. Kemudian untuk turbulence modelnya, meskipun sekarang ini juga sudah ada perkembangan untuk turbulence model yang menggunakan model yang baru, model BRUCE. Kemudian untuk grid generation itu juga masih dirasakan menjadi kelemahan untuk bisa memprediksi baik itu sky view factor, kemudian juga memprediksi radiation flux, kemudian juga untuk ingredient temperatur itu menjadi kurang akurat. Nah, tetapi tampaknya dengan adanya plugin untuk SketchUp, di situ kelemahan itu diharapkan bisa diminimalisir karena bukan lagi grid base lagi ya, maupun Grasshopper dan Rhino itu kan juga bukan grid base. Nah, kemudian juga ada beberapa kelemahan yang lain. Sementara untuk full forcing sendiri, meskipun itu merupakan suatu peningkatan dari versi 3 ke versi 4, tetapi data iklim yang diinputkan hanya temperatur dan kelembapan relatif, kalau tidak salah ya. Jadi di situ untuk anginnya itu belum diinputkan secara detail, belum per jam ataupun ya misalnya kita menggunakan yang full forcing itu bukan data dalam 1 tahun. Yang itu masih menjadi kelemahan NCMET. Nanti akan kita lihat pada studi tentang validasi NCMET. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa NCMET itu merupakan software atau pemodelan iklim mikro yang boleh dikatakan paling populer, paling banyak digunakan. Bisa kita lihat di sini, ini saya ambilkan dari studi yang dilakukan oleh Choka dan kawan-kawan 2018, bagaimana penggunaan NCMET itu mencapai ataupun mengalami peningkatan yang pesat ya pada tahun 2017. Kemudian juga daerah iklim mana yang paling banyak menggunakan NCMET. Nah, untuk iklim kita tidak termasuk yang tinggi ya, tapi juga tidak termasuk yang rendah. Nah, di sini saya akan menyampaikan karena NCMET itu sebetulnya dapat dikatakan bukan program simulasi yang rumit ya, dan di situ sudah dipaket dalam bentuk paket sehingga kita bisa menggunakannya secara lebih mudah. Jadi meskipun NCMET sendiri itu berbasis computational fluid dynamics, tetapi dia tidak serumit software CFD yang ini ya, yang belum dibuat seperti NCMET gitu ya. Tetapi tentunya karena dapat dikatakan NCMET ini relatif user friendly dan tadi juga sudah dijelaskan ada beberapa kelemahan. NCMET itu bisa melakukan kalkulasi untuk rentang waktu sekian lama. Ya, berbeda dengan kalau kita menggunakan CFD itu kan hanya sesaat. Nah, itu merupakan kelebihan tetapi juga kelemahan karena seperti yang dijelaskan tadi, kita tidak memasukkan data iklim itu secara lengkap sehingga mungkin saja pada saat-saat tertentu itu hasilnya tidak menggambarkan kondisi yang nyata.
Nah, untuk itu beberapa studi menganjurkan untuk melakukan validasi NPMAT. Kita akan coba lihat ya di sini dari review paper yang dilakukan oleh Coka dan kawan-kawan. Di situ ada 52 studi NPMAT, tetapi di sini tampaknya ada campuran ya, karena mulainya dari tahun 1998 sampai 2017. Nah, kalau dilihat dari perkembangan NPMAT itu kan versi 4 itu baru muncul di 2014, sehingga dapat dikatakan kalau paper ini berbicara tentang akurasi NPMAT tentunya tidak bisa murni untuk versi yang baru ya, tapi mungkin saja di situ ada versi 3-nya. Nah, jadi secara sekilas saja di sini disebutkan ya beberapa studi ini yang warnanya ungu itu dilakukan sebelum 2014, jadi mungkin itu versi 3, tapi sebagian besar menggunakan versi 4. Jadi untuk akurasi temperatur udara itu ada yang underestimate, ada yang overestimate, tapi nanti bisa kita lihat seberapa akurat NPMAT di dalam mensimulasikan temperatur udara. Nah, ini menggambarkan untuk temperatur radiasinya studinya lebih sedikit ya. Jadi 52 studi itu totalnya, tetapi untuk setiap elemen iklim mikro itu bervariasi. Sebagian besar studinya berbicara tentang temperatur udara. Kemudian temperatur radiasi yang kedua. Nah, ini tampaknya temperatur radiasi itu cenderung overestimate, jarang yang underestimate. Dan nanti kita bisa lihat seberapa sih overestimate-nya. Nah, kemudian ada studi tentang angin dan kelembapan relatif, ini tidak banyak ya, hanya beberapa saja. Jadi prediksi angin itu tidak akurat karena tadi seperti yang dijelaskan, meskipun menggunakan simple forcing ataupun full forcing, di situ data yang detail itu hanya data kelembapan relatif maupun temperatur udara. Jadi tidak ada data angin yang secara detail diinputkan. Itu yang menjadi kelemahan dari NPMAT. Nah, kemudian juga kelembapan relatif ini cenderung lebih banyak overestimate-nya daripada yang underestimate. Dari kesimpulan paper tersebut kita bisa melihat bahwa temperatur udara itu NPMAT dapat menggambarkan profil temperatur udara harian secara akurat karena di sini MAE RMSE-nya tidak begitu besar ya. Kemudian temperatur radiasi dari 15 studi itu dapat dikatakan bahwa NPMAT cenderung overestimate temperatur radiasi pada siang hari, namun dapat secara akurat mensimulasikan temperatur radiasi pada puncaknya. Jadi sekitar jam 12 itu justru bisa mendekati temperatur radiasi yang nyata, termasuk juga untuk ini ya radiasi mataharinya juga. Kemudian temperatur permukaan ini hampir sama dengan temperatur radiasi. Tetapi untuk akurasinya ya di sini dari 10 studi, NPMAT secara umum dapat mensimulasikan temperatur permukaan secara akurat. Jadi boleh dikatakan NPMAT itu cukup unggul untuk melakukan simulasi temperatur udara, kemudian temperatur permukaan. Angin, simulasi angin tidak secara akurat menggambarkan variasi kecepatan angin secara temporal, seperti yang dijelaskan tadi. Nah, bagaimana NPMAT itu sebagai program simulasi untuk perancangan kota berbasis iklim. Di sini saya mencoba untuk menampilkan, jadi kalau kita ingin menggunakan NPMAT itu apa saja yang bisa kita dapatkan output-nya. Jadi di sini kita bisa melihat kualitas udaranya, kemudian juga untuk kinerja energi bangunan, kemudian juga bisa untuk green building, bisa untuk validasi saja, atau bisa untuk kenyamanan termal ruang luar, ataupun untuk melakukan analisis vegetasi. Nah, NPMAT sudah menyediakan fitur-fitur ya, masing-masing itu fiturnya terpisah. Saya mencoba untuk melihat paper-paper yang ada di Google Scholar ya, dari 2014,
yang merupakan tahun munculnya EnviMed versi 4 sampai 2021. Jadi topik-topik apa saja yang terkait dengan EnviMed yang muncul di situ, di sini memang tampaknya lebih banyak yang berbicara tentang vegetasi, kemudian kenyamanan termal, temperatur udara, kemudian ini juga masih tentang vegetasi juga ya, pohon seperti itu. Sementara untuk yang lain ya, misalnya untuk ventilasi atau ventilasi kota, untuk angin itu sepertinya studinya tidak banyak kita temukan. Nah, nanti kita juga bisa melihat studi yang dilakukan menggunakan EnviMed untuk perancangan kota berbasis iklim. Nah, sebetulnya kalau kita mau melakukan perancangan ruang luar atau kota yang berbasis iklim, itu strategi apa saja yang bisa kita gunakan, khususnya untuk daerah tropis lembab seperti yang ada di tempat kita. Pembayangan itu merupakan satu strategi untuk menciptakan penyejukan ya pada ruang kota. Jadi nanti kita bisa saja berbicaranya adalah perbaikan temperatur udara, atau bisa lebih lebih holistik itu tentang kenyamanan termal ruang luar ya, yang banyak sekali dilakukan studinya. Nah, pembayangan ini akan terkait dengan morfologi kota, pohon, kemudian juga fitur-fitur 3 dimensi ruang luar. Dan pembayangan ini akan berpengaruh pada temperatur radiasi, temperatur udara. Nah, untuk angin sendiri bisa jadi dia akan menurunkan kecepatan angin, tetapi bisa juga meningkatkan kecepatan angin tergantung dari pola yang dibentuk. Nah, banyak juga studi tentang ini ya, kaitannya pembayangan untuk perancangan ruang luar berbasis iklim itu dikaitkan dengan morfologi kota, atau lebih tepatnya dengan Sky-Q factor. Nah, ini juga terkait tidak hanya bagaimana morfologi kota, misalnya bangunan-bangunan yang tinggi itu juga menciptakan pembayangan, tapi juga sekaligus dia menjadi memerangkap panas ya, panas yang pada siang hari di situ matahari menyinari area terbuka tersebut, tetapi pada malam hari panas yang dilepaskan itu tidak bisa dilepaskan secara bebas semuanya, karena keberadaan bangunan di sekitarnya yang cukup tinggi itu menjadi perangkap bagi radiasi tersebut. Jadi kaitannya nanti dengan temperatur udara malam hari, kemudian temperatur udara siang hari, atau lebih tepatnya kalau kita berbicara tentang urban heat island. Banyak studi yang EnviMed yang digunakan untuk ini ya, untuk perancangan ruang luar yang menggunakan strategi pembayangan. Nah, kemudian ventilasi angin itu juga merupakan strategi untuk perancangan ruang luar untuk menciptakan atau memperbaiki tingkat kenyamanan termal, ataupun bisa juga dipakai untuk penyejukan gitu ya, dan juga untuk urban heat island, mitigasi urban heat island. Nah, ventilasi angin bisa terkait dengan morfologi kota, kemudian juga kekasaran permukaan lewat pohon, fitur-fitur 3D ruang luar ya dalam badan air dalam skala besar. Efeknya apa? Jadi kecenderungannya di sini kecepatan angin bisa meningkat, tetapi sementara kelembatan relatifnya turun. Nah, itu juga bisa berefek pada temperatur udara. Hanya tampaknya saya hanya, atau boleh dikatakan kan belum begitu banyak ya studi ventilasi angin untuk perancangan ruang luar berbasis iklim yang menggunakan EnviMed. Sebagian besar itu menggunakan CFD untuk ventilasi angin. Nah, berikutnya adalah properti radiatif material. Jadi di sini bagaimana menerapkan albedo dan emisivitas panas yang efektif tentunya untuk permukaan horizontal. Nah, nantinya itu akan bisa menurunkan temperatur permukaan yang arahnya ke temperatur udara dan temperatur radiasi. Nah, studi tentang ini ya, properti radiatif yang terkait untuk penyejukan ruang kota, ini boleh dikatakan sangat menarik dan
banyak ya studi yang menggunakan Envimed. Ini salah satu contohnya paper yang tadi dibahas itu ya. Jadi ada beberapa studi yang diungkapkan di sini dan efek yang dihasilkan itu dapat dikatakan masih diskusinya masih rame gitu ya, ataupun boleh dikatakan debatable kayak gitu. Karena bisa dilihat di sini, meskipun Envimed itu ada penurunan temperatur udara, tapi temperatur radiasi kalau dalam gambaran ini menjadi meningkat seperti itu. Sementara ada juga studi yang lain ya, yang ada satu paper yang menggunakan Envimed, tapi masih dalam proses review ya. Saya lihat di situ justru di situ yang diterapkan adalah albedonya bukan albedo yang tinggi ya, tetapi justru albedonya dibuat albedo yang rendah. Jadi ini sangat menarik karena masih saling tarik menarik gitu ya. Nah, sementara nanti pada aplikasi penggunaan Envimed yang saya lakukan, khususnya itu yang lokasinya di Prambanan ya, atau objek studinya di Prambanan itu, di situ lebih berbicara bukan albedonya, tetapi lebih tentang emisivitas panasnya. Nah, kemudian penyejukan evaporatif ini bisa dilakukan dengan pohon, kemudian juga fitur-fitur air maupun kabut air. Nah, studi yang menggunakan Envimed untuk penyejukan evaporatif dari pohon itu boleh dikatakan banyak ya, banyak sekali studi yang menggunakan Envimed untuk melihat kontribusi pohon pada perancangan kota berbasis iklim. Tentunya pohon di sini bukan hanya sekedar penyejukan evaporatif, tetapi juga efek pembayangan yang diciptakan. Nah, ini satu review paper ya dari Yang 2018, Yang dan kawan-kawan, bisa dilihat dari sekian banyak studi yang tentang vegetasi yang kaitannya dengan penyejukan untuk ruang kota, itu yang terbanyak adalah menggunakan Envimed. Sementara program-program yang lain itu tidak sebanyak yang menggunakan Envimed. 60 jumlahnya ya. Ini tahun 2018. Jadi kemungkinan mulai tahun berapa ini 10 tahun ke belakang ya. Seperti itu. Jadi masih boleh dikatakan studinya juga masih baru lah. Nah, bisa dilihat di sini yang juga menjelaskan sebetulnya kekuatan dan kelemahan Envimed ini di dalam melakukan simulasi untuk vegetasi, untuk studi vegetasi itu apa saja. Nah, di sini juga bisa melakukan simulasi untuk interaksi dalam skala kecil ya antara bangunan, permukaan, dan tanaman. Kemudian user friendly interface ya. Jadi ini yang boleh dikatakan yang membedakan antara misalnya program Envimed dengan CFD ya. CFD itu juga bisa untuk mensimulasikan apakah itu efek evapotranspirasi tanaman maupun pembayangannya, tetapi settingan yang perlu dilakukan itu cukup banyak dan rumit ya. Sementara kalau Envimed ini pohon itu sudah dibuat sub model sendiri sehingga kita bisa tinggal mengambil saja dan itu pun juga sudah divalidasi. Nah, kemudian juga ada kemungkinan untuk menciptakan beberapa tipe tanaman, kemudian sangat praktis begitu ya. Dan juga disupport seperti CAD dan GIS. Nah, kelemahannya model turbulensi itu cenderung overestimate, terutama untuk kecepatan angin yang tinggi. Nah, kemudian penggunaan ini ya kalau kita banyak memakai model terutama 3 dimensi untuk vegetasi itu akan makan waktu lama sekali. Ini sebagai contoh nanti untuk kasus saya yang ada di Prambanan. Bu Bin, maaf ini kan waktunya sudah 30 menit, jadi monggo dilanjutkan nggak apa-apa, tapi agak dipercepat. Berapa? 5 menit ya? Karena baik. Menarik materinya. Ya, baik. Kita cepat saja ya. Kemudian di sini ada material berpori, ada juga contohnya yang menggunakan Envimed, meskipun ini tidak begitu banyak ya. Kemudian, nah ini phase change material ini
saya kurang tahu apakah itu bisa disimulasikan dengan Nvimet, dan viscous material ini lebih banyak studinya untuk ruang dalam, sedangkan untuk ruang luar ini masih merupakan tantangan. Ya. Nah, kemudian karena tadi sudah dipaparkan mengenai akurasi Nvimet, maka ketika saya melakukan menggunakan Nvimet untuk melakukan studi baik itu perbaikan tingkat kenyamanan termal di Candi Prambanan dan juga ada di koridor Kota Yogyakarta, di sini saya tentunya harus melakukan validasi, terutama tentunya yang utama adalah untuk melihat seberapa sih pergeseran dari kalkulasi untuk min radian temperatur atau temperatur radiasinya, karena kemudian juga untuk menurunkan model iklim mikro yang bisa menghasilkan simulasi angin yang paling akurat. Ya. Itu yang menjadi kelemahan dari Nvimet. Nah, ini contoh dari studi validasi yang dilakukan untuk simulasi Nvimet di Prambanan. Nah, di sini saya mencoba untuk memperbaiki, yaitu menggunakan fitur solar adjustment factor, itu disesuaikan dengan deviasi antara radiasi matahari existing hasil pengukuran dengan setelah disimulasikan dengan Nvimet, pergeserannya berapa, termasuk juga pergeseran untuk temperatur radiasinya. Nah, itu yang kemudian menjadi dasar untuk simulasi berikutnya. Kemudian di sini saya juga mencoba untuk membuat model-model dengan variasi 3 dimensi yang berbeda, dan ternyata di situ memang hasilnya untuk kalkulasi temperatur radiasi dan angin juga berbeda. Sehingga pada akhirnya yang dipilih adalah model yang dengan kalkulasi angin yang paling dekat. Kenyamanan. Kemudian untuk aplikasi di Candi Prambanan itu ada 3 strategi. Yang pertama adalah pacooling distance, jadi membuat taman di sekitar area pengunjung. Kemudian yang kedua menggunakan coating, yang di situ albedonya ditingkatkan, tetapi emisivitas panasnya dibuat jauh lebih rendah. Nah, kemudian yang ketiga adalah membuat pot-pot tanaman yang ditata dengan prinsip walking comfort. Nah, yang dilakukan di sini adalah mencoba untuk mensimulasikan apakah untuk setiap pola tanaman di dalam pot itu kalau berbeda, apakah hasilnya juga akan berbeda untuk tingkat kenyamanan termalnya. Nah, ini beberapa model yang coba untuk disimulasikan untuk melihat model mana yang itu yang terbaik untuk pacooling distance. Ini saya cepat saja ya. Jadi ini hasil dari simulasi tersebut. Kemudian ini adalah properti material antara batu candi, ya, andesit, batu andesit dengan coating transparan yang tadi yang memiliki properti untuk albedonya tinggi tetapi emisivitas panasnya rendah. Nah, ini cukup efektif ya penurunannya dibandingkan dengan penggunaan pacooling distance tadi. Nah, kemudian ini yang penggunaan pot tanaman di dalam pot. Nah, ternyata ada suatu perbaikan yang cukup efektif meskipun itu dari 2 strategi, sementara satu strategi yang lain yang pacooling itu perbaikannya kurang begitu efektif. Nah, kemudian juga saya melakukan studi atau menggunakan Nvimet untuk studi koridor Kota Jogja, dan di sini juga melakukan validasi berdasarkan pergeseran deviasi dari radiasi matahari. Di situ saya menggunakan solar adjustment factor-nya sama dengan yang digunakan di Prambanan karena memang areanya berdekatan. Kemudian saya juga coba melihat ada hasil validasi itu mirip dengan apa yang dipaparkan di studinya Soka yang tadi ya, yang sudah diungkapkan tadi bahwa simulasi angin itu tidak akurat, sementara untuk simulasi temperatur udara itu boleh dikatakan cukup akurat. Nah, kemudian untuk kelembapan relatif beberapa area itu akurat, tetapi untuk area yang dengan kecepatan angin yang tidak begitu tinggi itu menjadi jelek sekali ya, jadi pergeserannya tidak baik. Nah, kemudian ini hasil dari simulasi dicoba untuk yang pertama itu mengganti tembok, karena memang topiknya itu hanya untuk fasad ya.
material fasad, maka ya yang dilakukan hanya perbaikan pada material fasad. Sebetulnya bukan perbaikan, tapi mencoba untuk melihat efeknya seberapa. Jadi yang pertama adalah temboknya diganti dengan yang cukup tebal. Kemudian yang kedua diberi coating, ya hampir sama dengan yang di Prambanan tadi, tapi jenis coating yang berbeda. Dilihat di sini memang efeknya itu tidak begitu besar karena ini diterapkan pada permukaan vertikal, ya bukan permukaan horizontal. Kemudian memang kalau kita menggunakan tembok yang tebal itu juga tidak begitu membantu, efeknya sangat kecil. Lebih efektif kalau kita menggunakan properti radiatif, ya daripada menggunakan bermain dengan konduktivitas thermalnya. Nah itu saya rasa karena waktunya sudah habis. Mungkin nanti bisa lanjut ke diskusi, ya. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Oke.